Emang orang miskin gak ada yang belagu? Banyak yang belagu, banyak. Udah miskin belagu kan? Nah ini Mendingan kaya. Kue cincin ganda story. Udah miskin gak tahu diri. bagus. Gak adil. Jadi gini, Adil. orang Islam tuh kayak kudu bersabar ya di atas kemiskinan gitu. Gak bisa gitu kita orang Muslim kayak Bisa. dikasih biar motivasi kaya. Kayak bersyukur Bisa. gitu ya. Coba lihat, lu pengen kaya, lu begini-gini. Ya Kalau kita Allah. enggak di sini, Sabar. sabar. Iya, Kapan iya. kita sukses? Iya. Bro, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Dani Azwar dan Kojak. dari program Inside Outside. Apa tuh Inside Outside, Jay? Ya, kita bisa mendapatkan masukan dari narasumber kita nih, yaitu Mm-mm. guru kita, Ustadz Haris Sadikin Hafizahullah ta'ala, Masya Allah. Nih kita settingnya luar biasa nih, Jay. Lagi sambil camping, sambil kita barbekyuan. Emang diniatin. Emang dia kita lagi mau cari daging di sini. Ya kan? Memang. daging mulu dari tadi. Nah, ya jadi kayak apa ya? Jadi kayak pedaging kita hari ini. Enggak ya. Sat, gimana Sat? alhamdulillah biasa bro. Masya Sehat Allah. ya. Ini skena bener, Tat. Kayak Iya dong. Mau ngikutin siapa, Tat? Iya lagi. Kadang-kadang, aduh, kadang-kadang kita kan ya dianggapnya kalau udah ngaji tuh nggak bisa keren. Oh, nggak boleh keren gitu. Padahal ini kan sesuatu yang mubah. Mm-mm. Kemudian Mubah apa Sat artinya? mubah tuh boleh dikerjain. Mubah tuh dikerjain lu nggak dapat pahala, ditinggalin gue nggak dapat dosa gitu. Oh. Artinya ini Bebas aja ini gitu ya. hal yang dibebasin sama syariat yang namanya pakaian asal tidak menunjukkan ciri khas orang kafir gitu loh. Oh, Dalam arti gitu. misalnya nih gue pakai sweater nih tengkorak, ya yang Sketsa, kayak gitu bukan sketsa, bukan. School. Ya bukan sekul apa ya namanya ya? Ah, udah ya, Gua lupa. gimana? Bukan skena apa ya? Pokoknya gitu dah. Jadi ada kelompok-kelompok tuh yang mengkultuskan school gitu. Oh, Tanda iya. kemusyrikan di situ. Iya. Sekte. Satan, sekte. Nah itu dia bang. Sekte. Tadi kita Gimana juga mau sih? makan sekte. Sate itu mah. Beda ceritanya Emang itu. tempat kita kalau ngumpul tuh kalau Sekre. Gue Sekre. cepet tuh mah. Aduh, ini kenapa belum kita udah mau jadi bapak-bapak ini begini. Intinya pakaian tetap bisa keren. Mm-mm. Asal tidak melanggar syariat. Nah, kadang-kadang orang pakai gamis, isbal. Nah, kita mah kan pakai celana. apa Stat? Iya, gue mau jelasin lagi makanya. Ntar dulu. Sabar aja. Gak sabaran jadi orang. Gak ngerti soalnya. Pokoknya mau ngomong Lagi dijelasin tenang, semuanya. tenang. Kita habis makan daging. Nah, orang tuh kadang-kadang pakai gamis Islami, baju koko. Nah, namanya juga koko. Lu gimana sih? Koko mah Cina gimana? Koko. Ya iya. Yang jelas kita tidak melanggar aturan Nabi. Nabi gitu. bilang jangan isbal. Apaan isbal? Apa? Nah, kain yang menjulur di bawah mata kaki. Lu pakai gamis, oke Islami. Tapi lu isbal, lu lagi against sama Nabi. Lah ngapa gitu, Tat? Yang larangannya di sono. Oh. Nabi yang bilang sallallahu alaihi wasallam Allah. jangan pakai pakaian lebih dari mata kaki. Bahkan Nabi nawarin tuh sama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi bilang, "Naikin pakaian lu di betis. Kalau lu nggak suka, turunin lagi. Kalau nggak suka, turunin lagi." Di bawah mata kaki tuh. Mana? Kos kaki? Iya. Ya Ya. Allah. Pakaian di bawah mata kaki. Nah, ini dia perlu belajar. Waduh, kena kita Yang ini. kena isbal itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kan Nabi bilangnya menjulur. Kalau menjulur gitu. Iya begitu menjulur kan dari atas ke bawah. Iya, Kalau dari bawah ke atas apa itu namanya? Makai. Gitu. Oh, oke. Jadi, oke. Isbal itu ya dari atas ke bawah gitu loh. Jadi nggak ada kita kaku-kaku apalagi lu nih. Buh, Itu Bang Apa? Dani termasuk Isbal gak badannya begitu? Waduh ini mah jibal. Apa nih, Bang? waduh. Gak apa-apa. Iya, soalnya kan- Namanya juga bercanda ya, gak apa-apa ya. Tapi berlebihan itu kalau udah gunung ya. Gitu ya. Gede banget ya. Kita makan dari tadi nih saat makan kita sticknya bukan yang kaleng-kaleng Tat. Jadi kayaknya kita kalau nggak syukur tuh kayak gimana Tat ya? Iya. Makanya Allah bilang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah yang bilang kalau kamu mau niat ngitung nikmat Allah nih gak akan kehitung. Sampai Allah bilang kalau lu nih ranting pohon lu cabut-cabutin atu-atu, lautan dijadiin tinta, gak akan selesainya nulis nikmat Allah. Masya Allah. Kalau kita abis makan begini ya, kagak bersyukur ya. Aduh kebangetan deh. Orang di luar sana makan susah. Kadang kita makan disisa-sisain. Iya. Subhanallah. Ini yang kita harus ajarin sama anak-anak kita. Kadang kita makan di resto gitu ya. Maksudnya ajarin apa? Ya kagak habis. Ajarin makan wagyu gitu maksudnya. Kagak maksudnya. Gimana sih? Yang suruh habisin. Disitulah makanya kata Nabi SAW. Bagus ya. Allah Nah Nabi bilang ya, kul makan, washrob minum, walbas berpakaian, watasaddaq bersedekah, bighairi sarofin jangan pakai berlebih-lebihan. Lu kalau mesen makanan secukupnya dulu. Kalau
lu biasa makan 5, pesen 3 dulu. Kata Nabi SAW, makanan 1 cukup buat berdua. Artinya 3 cukup buat berlima, 5 cukup buat bertujuh gitu loh. Kadang kita Anda 1 cukup untuk bertiga. dia, nah ini Jai bedanya nih Bang Dani ini, itu Iya, iya, jangan ditiru, jangan ditiru, Nah jangan. terus kalau kita makan di anggaplah pecel lele, kelebihan tinggal aja. Nah itu nih kesalahan kita Nah, nih. ini nih seringnya Kudunya begitu. Kudunya kita ngukur diri, Jai. Ya, Ya kalau terlanjur kelebih tar dulu. Ente pernah dengar gak bahwa Nabi tuh suruh jilatin tangan? gimana? Oh, gimana tuh? Sampai Nabi bilang kalau abis makan jangan dicuci dulu, hatta yal aqaha aw yulqaha. Sampai lu punya jari jilatin dulu sampai bersih. Gila, apa kagak jorok kelihatannya begitu? Ah, itu dia anggapan orang kita. Oh, Nasi-nasi di sini aja sampai habisin, apalagi di piring. Makanya sama abangnya bilang, "Bang, nasi gue jangan kebanyakan." Kadang abang-abang begitu kan lu tahu, biar hajar aja kan kita Iya, sekarang kulit. iya. Makanya yang harus dikontrol adalah self control. Dalam arti kita kan juga berhak nawar sama si abangnya bahwa makanan jangan kebanyakan gitu loh. Udah telanjur tadi. Nah, kalau udah tahu begitu, nextnya kalau lu makan di situ lagi, ya lu begitu udah bilang gitu. Ditinggal aja apa dibawa pulang tuh yang kelebih. Nah, kalau lu punya ayam, bagusnya dibawa. Kasih sama ayam, itu juga sedekah. Sedekah buat penduduk bumi. Kan kebaikan. Iya. Nah ngomong-ngomong syukur tuh Bang, aneh kalau disuruh pilih ya, Heeh. daripada aneh jadi orang miskin yang bersabar. Kalau aneh nih Sat, Iya. aneh memilihnya pengen jadi orang kaya yang bersyukur. oh kan? sama kalau gitu juga pengen Oh, begitu, Stan. sama ya? Iyalah. Iya. Gimana Sat pandangan antum dengan Ente cita-cita aneh? berdua ngeyakinin bahwa kaya itu nikmat. Oh, Lah emang gak nih? Padahal kaya iya, juga ujian. hah? Lu mah berpikir ini orang miskin doang ujian ya? Iyalah. Kagak punya duit ujian. Gak relate, Stat. Kaya itu privilege, betul. Eh, Tapi jangan dianggap kaya juga bukan ujian. Ujian? mau Ujian. beli apa aja Itu bisa. dalil. Ya emang. Dalil apa Tat, ngomong gitu? Iya ini ujian. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menguji dengan kebaikan dan keburukan. Lu kaya kan kebaikan. Iya. Itu juga ujian. Keburukan juga ujian. Orang miskin juga diuji. Apalagi lu kelihatan miskin diuji banget. Nah, jangan berpikir kekayaan yang Allah berikan itu only kenikmatan. Ini mah nikmat gua mah. Allah lagi sayang sama gua. Iya. Kejadiannya banyak ketika Allah lagi kasih sumpah sama lu bilangnya ya Allah lagi jauhin sama gua. Itu yang Allah bahas di surat Al-Fajr. Makanya Dalil. ingat bahwa kenikmatan itu juga ujian. Jangan dianggap bahwa kita tuh Allah lagi deket nih sama gua gitu loh. Bisa jadi ini mah bisa jadi kalau kita lagi jauh sama Allah nih ya. Terus hartanya makin banyak nih, yang datang bukan rezeki yang halal, tapi istidraj namanya. Waduh. Apa tuh istirahat? Istidraj itu lu dikasih kenikmatan sama Allah banyak, tapi posisi lu lagi jauh sama Allah. Nah, ngeri gak tuh? Waduh, ngeri banget, Tat. Oh, Jadi iya. ini sekarang kita lagi nikmat begini sebenarnya bisa jadi ujian juga, Tat ya? Bisa jadi ujian. Ujian begini juga. Lah iya. Enak banget ini kita dia. Safar kata Nabi, kita tuh minal adab. Safar itu bagian dari azab. Lah emang lu tidur di tenda emang enak? Enak. Yang ngeloninnya gua. Ya. Bang Dani gede lagi. Iya. Laki tuh kudu safar. Kenapa emang? Biar jadi kaya. Kagak. Allah yang perintahkan. Fantasyiru fil ard. Laki aja tapi ya. Ya laki. Ya kalau bini mau ikut sama lakinya. Oh gitu. Kalau perempuan jomblo yang nyari jodoh dulu gitu loh. Nah, Iya. balik lagi. Ini tuh bagian dari azab. Jadi enak-enak begini tuh bagian dari azab juga. Lah lu beberes emang gak sumpek apa? Bener. Besok kudu beberes. Ya, beberes lagi. Kita kan Bener pengen lagi. langsung pulang. Iya. Sumpek belum diturun Iya, dari iya. bawah tuh udah Macet lagi. Tat. Oh iya bener juga tadi. Makanya kata Nabi SAW kalau habis safar langsung pulang ke rumah. Ada tukang kopi Bisa dah bikin kopi kali Sat ya, biar enak ngobrol. Iya. Ini apa, Dek? Ini good day cappuccino. Waduh, belum ini. Belum masuk kan bang? Belum masuk. Ah, Iya. ah. Squeeze. Belum bukan kuis bang kopi ini mah. Bukan. Jadi Tat, nah tuh nih, ini kan syukur udah ngomong nih. Tapi orang Muslim kalau nggak syukur pasti sabar Tat omongannya. Ah, Tahu Iya dia nggak? pilih Tat, pilihan orang hidup Bang. Ah. Yang aneh tahu di dunia ini cuman nggak bisa di tengah-tengah. Dia kalau nggak jadi orang kaya yang bersyukur, apa orang miskin yang bersabar? Banyakan mana itu yang masuk surga? Pasti Yang orang paling kaya. yang Buset. paling ajib Jay, kalau misalkan miskin dia bersyukur gimana Jay? Miskin bersyukur ya. Gimana itu coba? bisa nggak kejelasan? Bisa nggak, Tat? Nah coba gimana Tat? puncak dari bersabar itu bersyukur. Puncak dari bersabar bersyukur. Kalau orang udah dikasih ujian, terus dia masih bersyukur, puncaknya itu. Masya Allah. Ada itu orangnya Contoh begitu. Nabiullah Nabi Ayub alaihissalam. Alaihissalam. Dia tuh diuji hartanya, anaknya, bahkan dia dikasih penyakit. Tapi dia masih memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah. Itu udah orang paling diuji itu salam dunia. Oh, Lah kita iya. mah baru diuji apa? Asam urat. Iya lagi.
Apa lu motor belum kejual? Transferan delay. Transferan delay. Iya. Ya Allah diutangin. Berat 140. Lo kayak kita mah, aduh ya Allah kok berat banget ujian lah Nabi Ayub gimana? Masya Allah ya, nggak kemana-mana kita. Ini nggak ada hubungan sama orang kaya sama orang miskin nih. Masalah sabar. Sabar tuh benar-benar nilai plus bagi seorang muslim. Makanya Allah yang mengatakan pahala sabar tuh bighairi hisab. Lu pahalanya nggak ada batasnya. Gitu loh. Karena bagian kita nih, ujian Bang Dani, ujian lu Jeh, ini beda-beda. Lu bilang ke Bang Dani, Bang ujian lu mah gampang. Bang Dani pun bilang sama lu ujian lu gampang. Tapi ketika lu kerjain, apa yang terjadi? Lu susah, lu susah. Iya betul. Yang komentator enak tuh, tepuk iya. tangan dia, seneng sama kita. Poinnya adalah bagaimana lu bisa di kondisi dikasih musibah, lu bersyukur sama Allah dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau orang Sunda mah bilang mah, ya segini juga udah uyuhan, segini juga udah masih hidup gitu loh, masih diberi ini, masih. Jadi kita palingkan dengan rasa syukur kita. Kalau kita diuji nih dengan satu hal, lu kena nih mental lu misalnya dengan usaha lu yang lagi anjlok. Tapi coba orang yang bersabar puncaknya bersyukur tuh dia akan melihat sisi yang lain. Lah anak gua masih sehat, bini gua juga masih sehat, mertua baik, rumah kagak bocor dan semua. Banyak bener yang muslim compare-nya ini. sih menurut aneh sih nggak adil sih Bang Dani. Kok kagak Jadi nggak adil. Jadi gini, adil? orang Islam tuh kayak kudu bersabar ya di atas kemiskinan gitu. Jadi kayak nggak bisa gitu kita orang Muslim kayak Bisa. dikasih biar motivasi kaya. Kayak Bisa. bersyukur gitu ya. Coba lihat dah tempat-tempat Iya. lain yang kayak gini-gini. Pasti lu pengen kaya, lu begini-gini. Ya Kalau kita Allah. enggak di sini, Iya, suruhnya sabar. sabar. Iya, Kapan iya. kita sukses? Iya, Bro, bener juga, ingat iya, ini iya. dunia Kapan tuh kayanya tempat nih? diazab. Lu mau betah di sini? Mereka gak boleh kaya saya. Boleh kaya. Kan gua tadi bilang kaya mah boleh. Tapi jangan dianggap kayak itu bukan ujian. Lu kaya, lu bisa bertanggung jawabnya kayak para sahabat, kayak Utsman bin Affan, Tentu. kayak Abdurrahman bin Auf. Nah, kita sedekah kan? Yang sedekahnya nggak kaleng-kaleng. Lu sedekah berapa paling? Ya pokoknya duit kita sedekahin aja. Ya 1.000 dinar lu berapa lu? Ya nggak kena Jay, nggak bisa. Lu Kita- hitungin dah. Sekarang emas 1,9 juta. Emas apa 1,9 juta? Emas antam 1,9 juta, 1,7. Oh iya benar-benar. Segram. Lu Kurang. main lu, mainin Iya, iya. lu. Nggak, waktu itu belinya masih 700. Ya kagak, sekarang udah 1, sekian. Wah, gue bisa jual untung dong itu Nah dong. itu dia. Nah, Utsman bin Affan tuh 1.000 dinar. 1 dinar itu 4 gram. 4 kali sejuta, 4 juta kali 1.000. Lu berapa? Kali sedekah. Banyak. 4 miliar. 4 miliar ya. Lah kita emang segitu. Belum ada Ya kita kayaknya. ketindas saat jadi orang Muslim nih kan kita pengen Nah, kaya. itu mindset gue bilang. Udahlah, jadi orang muslim tuh sedekah mulu. Zakat mulu. Kan begitu. Bro, kagak inget apa Allah yang bilang, "Wa mimma razaqnahum yunfikun." Dan dari apa-apa yang kami titipin sama lu pade, dia Buat- ngeluarin lagi. Iya itu konsep. Emang itu punya lu. Oh, gua mau keringetan, Ustaz. Gua lah Nabi Daud juga keringetan. Tapi dia Iya, infakin iya. buat keluarganya, buat pegawainya, buat ngemodal lagi. Emang hidup mah begitu. Cuma lu jangan betah sama yang namanya dunia. Sampai kaya, sampai lupa sholat. Sampai nyari dunia, sampai lupa ngaji lu. Sampai lupa biru wedain. Karena emang orang Islam itu Jay, ya nggak jauh-jauh dari dua itu emang. Ah. Ya kalau nggak syukur ya sabar. Ya kaya tadi bagaimana? Masuk kayak dibatasin banget sedangkan Nggak ada Jay, kayaknya kalau dalam Islam kagak ada dibatasin kaya Jay. tapi kok tadi yang dibahas selalu orang yang bersabar atas kemiskinannya. Iya itu kan cuma masalah sikap Jay, Iya, masalah Jay. sikap. Makanya kata Nabi SAW, ajaban di amril mu'min. Kan nakulahu khair. Nih orang beriman tuh ajib gitu. Ta'ajub apa bahasa kita tuh? Mantap. Mewah gitu, mantap gitu. Karena setiap gerak-geriknya itu kebaikan. Kalau dia dikasih kenikmatan kata Nabi, dia bersyukur. Dan itu kebaikan buat dia. Orang kaya bersyukur, kebaikan buat dia. Tapi orang kaya ada yang kufur nggak? Kufur nikmat. Ada. Kagak bersyukur. Kagak ngaji dia. Kagak ngaji. Banyak, begitu banyak. Lah, kita Artinya, bro, Buset. orang yang kaya, siapa lu? Ya Allah. Nah iya, ntar Ngaji dulu. kita. Ntar. Gua lagi bahas orang kaya dulu, nah. Orang kaya mau Nih orang ngaji. kaya syukur nih. Ada orang yang kaya nggak bersyukur. Perbedaan antara yang bener apa yang enggaknya di situ. Sama emang orang miskin gak ada yang belagu loh. Orang miskin banyak yang belagu. Banyak yang belagu, banyak banget. Lagi. Udah miskin belagu kan? Nah Kan ini mendingan kaya ya. Iya iya. Kue Iya. cincin gak ada story. Udah miskin gak tahu diri. bagus. Bagus lah kayak itu kita Bang bikin. Dani, iya. Jadi gitu Jay. Iya, iya, Bukan iya, iya. ngelarang kaya. Kan haji kudu punya duit. Tuh. Betul. Zakat punya duit. No. Cuman kadang kita berlebihan. Hmm. Niat buat haji, niat buat zakat, akhirnya lu nambah koleksi mobil.
Lupa sama tujuan awal. Itu yang agama batasin gitu loh. Kayaknya mah gak ada masalah, tapi lu manfaatin buat ibadah. Jadi mah kayaknya Mas Tat, kalau kaya itu lebih kepada konsep gimana kita bisa membaca keadaan kita Tat ya. Iya, kurang lebih. Jangan sampai kita terbawa oleh dunia itu sendiri gitu Tat ya. Makanya Hati nih, masalah hati Nabi jadinya Tat ya. kita Muhammad SAW simpen tuh dunia di tangan. Jangan simpen di hati. Maksudnya gimana? Kalau di tangan Jai, lu mau lemparin kek, mau simpen, mau dia genggam sampai hancur, Nggak itu ngaruh. dalam kuasa lu. Tapi kalau dunia di hati lu, dia yang gocekin lu. Berarti ulama-ulama zaman dulu kagak ada yang kaya, Sat. Kayak adeh. Terus kenapa? Imam Ahmad sampai disirikin sama orang. Imam Ahmad, bukannya orang beriman itu di dunia nih penjara buat lu, tapi lu kok pakaiannya bagus. Orang penyirikan sama Imam Imam Ahmad. Ahmad tuh. Iya, kata Imam Ahmad, Apa? iya gue di penjara nih, tapi gue pengen bersyukur, melihat tanda syukur kita kepada Allah. Anda pengen kayak gitu, Tat. Pengen kayak Imam Ahmad gitu. Cuman jangan berlebihan. Lu Jadi- kudu tahu batasan. Biar orang ini saat terinspirasi Ah. buat hijrah, lihat masuk Islam gini. Wah, kaya dia. Mobilnya Lamborghini, guys. Jadi lu Motornya salah kalau Harley, ya kal- kan? Iya. orang tertarik tuh harusnya bukan dengan kekayaan. Karena kita bukan MLM. Yang join dengan kita, maka Anda akan Multi lah, level. bukan Kapal MLM pesiar. kita mah gitu Iya, loh. iya, Cuman iya. dengan 2,6 juta bukan begitu Islam. Iya. Bukan begitu Islam. Islam tuh nunjukin akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nabi tuh diutus buat nyempurnain akhlak. Lu emang ngelihat Nabi kaya apa orang pada masuk Islam? Orang masuk Islam ngelihat akhlak Nabi. Lagi Sat, kalau gitu Sat, emang Islam nawarin apa sih Sat supaya orang itu kemudian tertarik dengan Islam Tat? Kalau misalkan di luar-luar sono kan pandangan orang terhadap materialistis aja Tat. Ah, Iya, apalagi cakep. anak-anak Iya. muda kan gini. Gen Z, Bang, lu Gen Z. ngaji mulu bang, masih susah hati. Kapan kayanya gitu. Iya bener. Lo ngaji-ngaji mulu kapan kayanya? Ukurannya Ngaji mulu, kaya Tat. mobilnya begini baik. Iya. Kasian banget sih. Surat. Iya kagak. Nah Syurhat, begitu. syurhat. Nah itu kan subhat-subhat gue maksud gue. Iya, iya, gitu. iya. Subat apa? Ya subhat-subhat orang yang ngirikin orang. Apa? Subhat tuh dia apa ya, pemikiran-pemikiran yang membuat rancu gitu loh. Kerancuan. Pemikiran membuat rancu. Yang- Subahat. Subhat tuh lu udah tahu benernya, lu udah tahu salahnya. Nah, subhat tuh di tengah-tengahnya. Remeng. Oh, remeng. Remeng. Tat, atau jawab atau tadi yang tadi Tat? Gue jawab dah. Gimana? Islam tuh nawarin apa Tat? Dunia Iya. kan nawarin materialistis nih. Jadi ada kisah gini nih. Nabi SAW lagi bobo, lagi tidur. Kemudian Umar masuk. Umar nangis. Ya Rasulullah, bukankah engkau Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, lihat katanya. Raja-raja Kisra, raja-raja Romawi gitu. Tidur di dipan-dipan. Tidur di ranjang-ranjang yang enak. Sedangkan engkau ya Rasulullah, engkau ditikar. Sampai apa? Sampai Bebekas. punggungnya itu bebekas. Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat bagaimana Nabi itu bijak menghadapi orang yang merasa kasihan dengan keduniaan Rasul. Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, bukankah dunia buat mereka dan akhirat buat kita?" Lah kalau kita iri sama orang-orang begitu mah udah nggak level. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja udah bilang begitu. Sampai ketika para sahabat datang ke pasar nih, kata Nabi, ngelihat bangkai kambing tuh kan ya, diambil. Siapa yang mau? Kata Nabi. Para sahabat, ya Rasulullah, kalaupun gratis gue mau ogah gitu. Kata Nabi, inilah dunia lebih hina dibandingkan bangkai kambing. Terus Islam nawarin bangkai kambing? Kan Enggak. Enggak nawarin sesuatu yang hina kan? Connect anehnya. Enggak. Islam menawarkan sesuatu yang lebih besar dibandingkan dunia ini. Apa itu? Akhirat. Darul akhirah. Lahiyal hayawan. Itu kehidupan kita ntar di sana. Kita tuh capek. Islam tuh cuma nawarin capek di dunia. Betul Tat. Lu gak capek apa tahajud? Capek Tat. Kagak capek buat puasa lu? Sedekah emang kagak rugi lu buat ngumpul duit keluarin. Emang kagak capek? Ngumpulin duit buat haji, berangkat umroh dan seterusnya. Emang gak capek lu? Jangan sampai ini dunia ngegocek lu. Allah sedang menawarkan sesuatu yang lebih gede. Islam menawarkan sesuatu yang lebih gede. Namanya jannah, surga. Masya Allah. 8 pintu. Jarak pintu sama pintunya 40 tahun loh. Luas betul. Orang luas akan betul. melihatnya luasnya bagaikan langit sama bumi loh. Gimana? Masa gak ketarik? Kita tuh jangan kayak anak kecil, Jai. Dan anak kecil tuh gini. Anak kecil ada yang ngasih permen, ada yang ngasih duit. Yang diambil mana? Permen. Padahal duit bisa beli permen, bisa beli coklat, bisa beli apa. Oh, jadi dunia tuh permen. Kagak gitu dong. Surga tuh ya. Iya pakai gitu udah. Duit, Enggak kan. Gue kan tahu maksud lu. Enggak, kalau kita lagi mikirin kejar dunia, itu sia-sia aja. Sia-sia Karena aja. ada Gak tawaran lebih yang baik sia- daripada si Itu duit tadi yang Pinter jauh lebih lu, banyak tuh, kita men. bisa beli permen. Nyampe, Tat. harus Iya, nyampe. Jadi Harus Tat, nyampe. kesimpulannya pembahasan kita pada malam yang seru ini, yang mantep ini apa nih Tat? Kirain membahas 3 jam lagi ya. Aduh, kasihan editor.
Iya. Iya. Simpulannya bro, selama kita memegang prinsip sabar sama syukur, hidup kita bakalan anteng dah. Itu yang dipegang para nabi, itu yang dipegang para orang-orang saleh, as-salaful ummah kita, ya orang-orang saleh terdahulu, yang membuat hidup dia tanpa beban. Dikasih sama Allah syukur, diuji dia sabar. Orangnya lempeng-lempeng baik dah pokoknya. Ya, gak banyak ngomel, gak banyak ngeluh, karena dia udah tahu kalau bersyukur Allah kasih kebaikan, kalau bersabar pun Allah kasih kebaikan. Insyaallah. Juga ingat nih dunia tempat diazabnya Nabi Adam. Lu jangan betah-betah di sini. Siap. Udah berapa puluh orang yang meninggal? Maksudnya aneh buru-buru meninggal. Enggak, maksud gua ambil pelajarannya orang baper yang benar. meninggal. Iya, kenapa ya? Iya. Gitu loh. Lihat udah berapa orang yang ninggalin kita. Kita pun akan sama menyusul mereka. Persiapin bekal menuju akhirat. Tadi ya Melu, gua tutup nih. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Islam menawarkan kesusahan di dunia, tapi Allah menawarkan sesuatu yang besar nanti di akhirat, namanya surga. Surga. Itu aja Bang ya. Mudah-mudahan bermanfaat nih. Insyaallah. Ini kan teman-teman kita kan yang nonton kan dari segala jenis generasi bang. Betul. Dari generasi engkong Sampai Gen Z. bapak, kita, adik kita, Gen Z tadi, sampai yang apa itu alfabet kali ya. Buset alfabet. Ini mungkin apakah dari perbincangan kita penonton nih lebih setuju mana bang? Mereka menjadi orang yang kaya bersyukur atau miskin bersabar, dan kasih alasannya. Ya, Kan kudu tadi kasih kan alasannya. gitu. Nonton Ustaz Hadi jelasin sekian banyak, kira-kira lebih nyangkut kemana? Nah, kasih Apa, jawabannya di sini nih ya. Pengen tahu. Lo lebih milih yang Nah, kaya tapi bersyukur atau miskin tapi bersabar? dan boleh juga nanya. Boleh, silakan. Apa jadi Kenapa kolom sih, komentar? Ini kagak boleh. Cakep tuh. Kenapa sih ini kagak itu? Ya kan siapa tahu nanti kita ada waktu ke depannya mungkin kita nggak camping lagi, Terus ngapain? kita camping terus. Gimana sih dia orang ngomong? Bikin konten kayak gini. Iya. Kan kita sekarang berada di Ranca Upas. Ranca Upas ya. Besok kita mungkin Dingin. mau bikin acara di Flores. Kejauhan, Jay. Kayaknya modal produksinya mahal dah. Produser mah aman kayaknya duitnya ya. Kayak ketimbang ke Flores berapa duit sih? Oh iya, ini kebetulan jangan kita co-host kita orang kaya sih, jadi nggak usah di. orang denger Flores ini. Iya. Ya Allah susah banget. Bisa ke Flores gua. Naik komodo udah kan ya. Kelompok. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya di Inside Outside. Never stop learning, never stop doing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.